Wet Tissues Enthusiast. Hari ini, kami dari kelompok tisu basah akan membahas tentang tentunya tisu basah. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, ada saya Estri, ada Rifki, dan juga ada Brian. Nah, untuk tisu basah sendiri sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama tisu basah untuk sanitasi, yang kedua untuk desinfektan, dan yang ketiga untuk tisu basah bayi. Untuk proyek kali ini kami akan membahas tentang tisu basah yang digunakan untuk sanitasi yang bisa membunuh kuman dan juga bakteri. Nah, selanjutnya kita pindah ke pembahasan tentang requirement. Oke, jadi untuk tisu basah sendiri itu ada 2 jenis requirement. Yang pertama adalah main requirement, dan yang kedua adalah side requirement. Untuk main requirement sendiri itu untuk tisu basah itu ada 1, yaitu yang pertama adalah antibakterial. Nah, jadi antibakterial ini itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh sebuah tisu basah agar ketika kita menggunakan tisu basah, tangan itu dapat terbersihkan dari bakterial. Kemudian untuk set requirement sendiri itu ada 5. Yang pertama adalah absorban, di mana sebuah tisu basah itu harus dapat menyerap air, di mana dia dapat menyerap cairan pembersih dan juga cairan yang ada di permukaan tangan pengguna. Oke, yang kemudian set requirement yang kedua adalah kekuatan, di mana sebuah tisu basah harus memiliki kekuatan yang cukup, jadi sehingga ketika digunakan di permukaan yang kasar ataupun ketika terkena air, dia tidak akan gampang terurai. Oke, set requirement yang ketiga adalah tisu basah harus dapat mudah di-processability, di mana semakin tinggi sifat yang ditawarkan oleh tisu basah, tapi processability yang dimiliki harus tetap mudah. Oke, kemudian set requirement selanjutnya adalah chemical resistant, di mana sebuah tisu basah harus dapat menjaga kandungan kimia yang dimilikinya. Dan set requirement yang terakhir adalah kekasaran permukaan, di mana sebuah tisu basah itu harus memiliki permukaan yang halus sehingga ketika digunakan untuk mengelap tangan itu tidak menggores tangan. Oke, bahasan selanjutnya ada terkait materialnya itu sendiri, yaitu polipropilen. Polipropilen merupakan salah satu polimer yang paling umum digunakan yang terbuat dari monomer propilen. Dan rumus kimia serta strukturnya itu sebagai berikut. Aplikasi dari PP ini sangat beragam sekali, mulai dari mainan, alat medis, packaging, dan yang khususnya dibahas di topik ini yaitu untuk tisu basah. Adapun polipropilen ini memiliki beberapa keuntungan untuk digunakan dalam tisu basah. Yang pertama itu terkait kebersihan, di mana polipropilen sering digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan kebersihan, khususnya yaitu tisu basah. Yang kedua yaitu ketahanan terhadap kimia, karena polipropilen ini memiliki sifat tahan terhadap banyak bahan kimia. Lalu yang terakhir yaitu terkait polipropilen ini mudah didapatkan di mana saja dan juga cost efektif. Oke, yang pertama adalah sifat antibakteri. Seperti yang kita tahu, serat pada tisu basah ini kan akan berkontak dengan air. Pada temperatur dan juga kelembapan tertentu, serat ini akan menjadi media yang cocok untuk bakteri bertumbuh. Untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa zat yang bisa digunakan sebagai antibakteri. Yang pertama ada tea tree oil, kemudian bisa juga pakai irgasan, phenoxyetanol maupun benzalkonium klorida. Nah, untuk benzalkonium klorida atau yang bisa disingkat BAC ini, dia akan menghancurkan dinding sel atau mungkin teman-teman tahu phospholipid bilayer yang akan dirusak. Kemudian nanti BAC ini akan masuk ke dalam sel, kemudian merusak membran sitoplasma sehingga sintesis protein dan juga enzim untuk metabolismenya akan kacau. Nah, untuk BAC sendiri memang sudah terkenal sebagai antiseptik kulit dengan biasanya konsentrasinya di antara 0,05% hingga 10%. Nah, untuk pengolesan BAC-nya ini bisa dengan cara dicelupkan ataupun dengan disemprotkan. Untuk BAC, dia mampu menghilangkan bakteri hingga lebih dari 95%. Namun, pada konsentrasi BAC yang terlalu tinggi, justru akan merusak kulit dengan menyebabkan kulit terbakar. Kemudian untuk meningkatkan absorbansi atau kemampuan menyerap dari si tisu basah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengatur porositas dan juga ukuran pori. Seperti yang kita tahu, struktur yang berpori atau porinya lebih besar dan juga lebih banyak, porositasnya lebih tinggi, itu akan lebih memudahkan penyerapan air dan penyerapan kotoran saat tisu basah ini digunakan. Nah, untuk meningkatkan derajat porositas ini, kita bisa memilih polipropilen dengan derajat kristalinitas yang lebih rendah. Selanjutnya bisa juga dengan cara menentukan rasio campuran. Apa ini maksud rasio campuran? Kain pada tisu basah itu biasanya terbuat dari campuran serat alam atau viscose, cotton dan sejenisnya dengan serat sintetis. Kalau di kasus ini adalah polipropilen.
Apa hubungannya? Hubungan rasio campuran ini adalah dengan energi permukaan. Seperti yang kita tahu, kalau polipropilen itu energi permukaannya sekitar 30 mikronewton per meter, sedangkan untuk viskos dan cotton itu energi permukaannya lebih tinggi, sekitar 50 mikronewton per meter. Sehingga kalau misalnya rasio viskos atau cotton ini kita tingkatkan, maka kemampuan absorbansi dari si tisu basah ini juga akan meningkat. Oke, selanjutnya adalah kekuatan mekanik. Seperti yang kita tahu, tisu basah ini harus memiliki kekuatan tarik yang cukup baik ketika dia dalam kondisi basah. Ada suatu istilah dalam kekuatan mekanik di tisu basah, yaitu tenacity. Tenacity ini didapat dengan membagi antara beban maksimal yang bisa diterima komponen hingga putus dibagi dengan satuan panjangnya. Persamaannya bisa dilihat pada sebelah sini. Nah, untuk polipropilen sendiri, pada kondisi kering maupun basah itu tenacity-nya tetap di antara 0,34 sampai dengan 0,69 Newton per tex. Mengapa bisa sama? Karena seperti yang kita tahu, polipropilen ini merupakan polimer yang hidrofob, sehingga dia tidak terlalu berbeda antara tenacity di kondisi basah maupun kering. Lain halnya dengan tenacity viscose atau cotton, di mana saat kondisi kering tenacity-nya sekitar 0,23 sampai dengan 0,27 Newton per tex, sedangkan ketika sudah basah tenacity-nya turun hampir setengahnya, yaitu sekitar 0,11 sampai dengan 0,16 Newton per tex. Oke, selanjutnya adalah ketahanan terhadap bahan kimia. Nah, ada beberapa komposisi cairan yang biasanya ditemukan dalam tisu basah, mulai dari air, surfaktan, preservatif, pengatur pH, dan juga skin benefit agent. Nah, bisa dilihat di tabel sebelah sini, ini adalah sebuah tabel yang didapat dari Associate of PTP. Di sini bisa dilihat bagaimana reaksi polipropilen terhadap zat-zat yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, kesemuanya ini tergolong ke dalam penilaian yang A atau sangat baik. Jadi di sini polipropilen ini memiliki sifat yang cukup stabil ketika terpapar bahan kimia tersebut. Oke, yang terakhir adalah kekasaran permukaan. Kekasaran permukaan ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah diameter serat, kemudian yang kedua adalah jarak antar serat. Nah, pada diameter yang besar, serat ini akan lebih rapat, sehingga tidak bisa menjangkau celah-celah yang lebih kecil, sehingga kemampuan untuk membersihkan atau mengangkat kotorannya akan turun. Namun, diameter serat yang besar ini akan membuat serat ini jauh lebih teratur, sehingga kekasarannya akan turun. Kemudian, untuk poin yang kedua, yaitu jarak antar serat. Jika jarak antar seratnya ini cukup rapat, kemampuan untuk membersihkannya juga akan tinggi. Karena ada sebuah fenomena yang dinamakan interlocking. Cuma ketika jarak antar seratnya ini sangat rapat, maka kekasaran permukaannya juga akan naik. Nah, jadi di sini poinnya teman-teman adalah jika kita menginginkan permukaan yang kasar atau permukaan yang mampu membersihkan lebih baik, maka diameter seratnya bisa kita kecilkan atau kita dekatkan jarak antar seratnya. Namun jika di sini kita tujuannya adalah ingin membuat serat dengan permukaan yang halus, maka diameter seratnya ini bisa diperbesar dan juga jarak antar seratnya ini bisa dijauhkan. Selama penggunaan maupun proses peningkatan requirement dari tisu basah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu menghasilkan beberapa drawback. Yang pertama ada terkait biaya produksi yang kemungkinan akan semakin tinggi, lalu kedua adalah kebutuhan akan kemasan tambahan, dan ketiga adalah terkait keberlanjutan lingkungan. Adapun drawback yang telah dijelaskan sebelumnya itu perlu ditekan untuk menghasilkan tisu basah yang lebih optimal. Mari kita telaah masing-masing poin sebelumnya satu-satu. Kita lihat dari biaya produksi sendiri. Produksi dari tisu basah ini menggunakan proses spunlace, di mana air bertekanan tinggi digunakan untuk membuat tisu yang kuat. Selain itu, air bertekanan tinggi ini juga memberikan tekstur dan pola tertentu pada tisu basah tersebut. Nah, proses tersebut itu memakan biaya yang jauh lebih tinggi dibanding pembuatan tisu kering konvensional, sehingga perlu peningkatan efisiensi dari berbagai faktor maupun parameter yang digunakan dalam proses produksi ini, baik itu bahan maupun alat-alatnya, sehingga dihasilkan biaya yang lebih rendah. Poin drawback yang kedua adalah terkait kebutuhan kemasan tambahan.
Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas dari tisu basah ini agar benar-benar baik. Akan tetapi, pada praktiknya, tisu basah ini tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kemasan luar. Kemasan luar ini dibutuhkan untuk menjaga kualitas dari tisu basah sendiri. Adapun kemasan-kemasan tersebut adalah yang pertama, itu ada lid label, yang kedua resealable sticker, yang ketiga plastic lid atau cap, yang kedua hot melt glue, dan yang terakhir adalah laminated packaging foil. Nah, produk tisu basah ini memerlukan kemasan tambahan untuk menjaga kelembapan. Produk tisu basah dikemas dalam kemasan yang sesuai untuk menjaga kelembapan dan mencegah kontaminasi. Poin drawback nomor 3 ada terkait keberlanjutan lingkungan, di mana yang menjadi masalahnya adalah sampah plastik, karena tisu basah yang berasal dari PP ini jika tidak dibuang dengan benar akan menjadi masalah, di mana material PP ini membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di alam. Adapun solusinya adalah beralih ke bahan daur ulang, seperti plastik biodegradable. Dan plastik biodegradable ini sudah banyak dilakukan penelitian. Salah satunya adalah tisu basah biodegradable dari kelapa sawit yang disatukan dengan ekstrak daun kelapa sawit untuk menjadi antibakterial agent yang dilakukan oleh mahasiswa UNS. Oke, jadi terdapat 5 metode pembuktian untuk membuktikan requirement yang dimiliki oleh sebuah tisu basah. Yang pertama adalah metode untuk mengukur dari aktivitas antibakterial. Itu dapat digunakan dengan cara metode difusi, di mana nanti sebuah sampel tisu basah akan diencerkan di dalam air dan kemudian alkohol dari tisu basah tersebut akan diuji dan diletakkan kepada wadah berbentuk disk yang kemudian akan diinkubasi. Kemudian akan tampil sebuah zona hambat yang menandakan adanya aktivitas antibakteri. Kemudian zona hambat tersebut akan diukur dengan penggaris. Yang kedua adalah handleometer yang berfungsi untuk mengukur kekasaran dari tisu basah tersebut, di mana dengan caranya adalah sebuah tisu basah berukuran 5 x 10 cm akan diberikan kepada 10 perempuan berusia 25-40 tahun yang sering menggunakan tisu basah. Dan nanti kemudian ke 10 perempuan tersebut akan mengukur nilai kekasaran permukaan dari tisu basah tersebut. Terus yang kemudian ketiga, kekuatan dari sebuah tisu basah diukur berdasarkan JIS L1096, di mana sebuah tisu basah akan diuji tarik sehingga didapatkan persen elongasi. Yang keempat adalah daya serap tisu basah yang diukur dengan moisture management tester, di mana sebuah tisu basah itu diukur dengan moisture management tester yang mengukur perpindahan cairan dalam berbagai arah dengan prinsip konduktivitas listrik yang berdasar pada AATCC 195 tahun 2009. Dan yang terakhir adalah chemical preservation, di mana kemampuan tisu basah untuk tetap mempertahankan kandungan kimianya tanpa kandungan kimia tersebut berkurang. Nah, kemampuan ketahanan ini tuh dapat dicek dengan alat uji SEM, di mana sebuah tisu basah dicek secara berkala dari 0 sampai 14 hari dengan SEM dan dicek kandungannya setiap harinya. Nah, sekian metode pembuktian dari tisu basah tersebut.